Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Dalam video kali ini perkenalkan, nama saya Hera Fitria Nurana dan teman saya Muhammad Aris Susanto akan menjelaskan salah satu kaidah dalam kaidah fikih dengan dosen pengampu Pak Gufron atau Haji Muhammad Gufron LCMHI. Itu kaidah al-qaidah ma tsabata bisyar'i muqaddamun ala ma wajaba bisyarti, atau kaidah fikih yang ke-25. Artinya, apa yang telah tetap menurut syara lebih didahulukan daripada apa yang wajib menurut syarat. Dalam daftar isinya, nanti yang pertama kali kita bahas adalah makna kaidah yang menjelaskan makna umum dan khusus dalam kaidah. Kedua, penjelasan kaidah yang menjelaskan dari mana kaidah tersebut, apakah kaidah tersebut, dan seperti apa kaidah tersebut. Ketiga, kita akan membahas mengenai dalil, dari kaidah tersebut. Yang pertama, itu ada makna kaidah akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang matsabata bisar'i muqaddamun ala ma wajaba bisarti. Arti kaidah yaitu apa yang telah tetap menurut syarat lebih didahulukan daripada apa yang wajib menurut syarat. Yang pertama di sini terdapat makna kaidah yang menurut umum disebut jika suatu perkara ditetapkan dengan syariat dan seorang menetapkan hal ini yang bertentangan dengan syariat, maka apa yang dipertimbangkan disajikan adalah apa yang dibuktikan dalam syariat. Terdapat makna khusus, yaitu suatu kondisi apa yang dimaksudkan sendiri dan orang lain, bahwa kaidah ini tidak membutuhkan eksistensi, namun sudah ditetapkan eksistensinya. Kemudian penjelasan kaidah. Kaidah ini adalah kaidah nomor dari 40 kaidah fikih cabang yang tidak diperselisihkan. Kaidah fikih yang berkaitan dengan ekonomi syariat pada dasarnya merupakan penjabaran dari kaidah-kaidah asasiyah yang telah dirumuskan para ulama terdahulu. Di jaran fuqaha terdapat 5 kaidah al-qawaid al-asasiyah. Kaidah-kaidah ini merupakan kaidah yang disepakati para ulama. Dari kaidah inti akhirnya berkembang beberapa kaidah yang merupakan kaidah-kaidah cabang. Dalam karangan Ali Ahmad Al-Nadawi yang berjudul Jamhara Al-Qawaid Al-Fiqhiyah dan Mustafa Ahmad Al-Azhar Al-Madkal Al-Fiqh Al-Am ditemukan kaidah ekonomi yang berkaitan dengan akad. Kemudian ini akan melahirkan perikatan yang merupakan seperangkat kaidah hukum yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ar-Ra'yu yang mengatur hubungan antara dua orang atau lebih mengenai suatu benda yang dihalalkan menjadi objek suatu transaksi. Dalam muamalah akad merupakan bagian dari tasarruf. Tasarruf adalah segala yang keluar dari orang manusia dengan kehendak dan syarat. Menetapkan beberapa hak. Tasarruf dibagi menjadi 2, yaitu tasarruf fi'li dan tasarruf qauli. Tasarruf fi'li ialah usaha yang dilakukan manusia dengan tenaga dan badannya, selain dari lidah, seperti memanfaatkan tanah yang tandus, menerima barang dalam jual beli, dan merusak benda orang lain. Tasarruf qauli ialah tasarruf yang keluar dari lidah manusia yang dibagi menjadi 2, yaitu akdi dan bukan akdi. Tasarruf qauli, akdi adalah suatu yang dibentuk dari ucapan kedua belah pihak dan saling pertalian seperti jual beli, sewa menyewa, dan perkongsian. Tasarruf qauli bukan akdi ada 2 macam, yaitu merupakan pernyataan pengadaan 2 hak atau mencabut suatu hak seperti wakaf, talak, dan memerdekakan
tidak menyatakan suatu kehendak. Tetapi tidak menyatakan suatu kehendak, tapi dia mewujudkan tuntutan hak seperti gugatan, ikrar, sumpah, dan untuk menolak gugatan. Salah satu kaidah yang berkaitan dengan akad transaksi dan akibat hukum untuk mereka yang saling bertransaksi. Ketentuan yang berdasarkan syariat itu lebih didahulukan daripada ketentuan yang berdasarkan syariat. Ketetapan yang berasal dari syarak harus didahulukan pengalamannya daripada ketetapan yang timbul dari syarat-syarat yang dibuat oleh manusia. Jelas jika suatu transaksi batal, maka segala hal yang ada di dalam perjanjian adalah batal dan tidak mengikat lagi. Maka barang yang telah diberikan wajib dikembalikan kembali. Selain itu, ketentuan berdasarkan syariat lebih didahulukan daripada syariat dari transaksi tersebut. Jika suatu transaksi batal, maka segala hal yang ada di dalam perjanjian adalah batal dan tidak mengikat lagi. Maka barang yang telah diberikan wajib dikembalikan. Selain itu, ketentuan berdasarkan syariat lebih didahulukan dari syarat transaksi tersebut. Selain itu, ada beberapa kaidah tentang kepemilikan suatu harta. Mengapa ketetapan berdasarkan syariat itu didahulukan atas ketetapan berdasarkan syarak? Karena ketetapan syarak merupakan ketetapan yang diperintahkan secara langsung oleh Allah, sedangkan ketetapan syarat datangnya dari manusia. Kemudian ada dalil kaidah. Dalilaha ma akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah an Aisyah radhiyallahu anha anna Barirata atasha wa hiya muqatabatun qad katabaha ahlaha ala tis'a awakin faqalat laha in sya'a ahluki adattuha lahum addatan wahidatan wa kana al-wala'u li fa'atat ahlaha fadaqarat dzalika lahum fa'abau ila ayashtaritul wala'a lahum qala fadakarathu Aisyah radhiyallahu anha lin Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala if'ali fafa'alat faqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam fakhataban nas fahamidallahu wasna alaihi thumma qala ma balu rijalin yashtarituna syurutan laisa fi kitabillah qad kulla syartin laisa fi kitabillahi fahuwa batilun kitaballahu ahaq wa syartuhu awthaq wa aula aliman a'taq. Yang artinya hadis tersebut berisi menjelaskan bahwa Aisyah mendengar beliau menegaskan kepada orang-orang yang memuji Allah dan tidak ada pengecualian bahwa tidak sah orang-orang yang melakukan sesuatu itu tidak disyariatkan didasarkan pada kitab Allah Subhanahu wa taala, maka hal tersebut membatalkan dari beberapa syarat yang dicantumkan. 4 yaitu contoh penerapan kaidah. Bernazar dengan sesuatu yang wajib seperti nazar Ramadan atau nazar salat fardu dan sebagainya. Karena ketetapan syarak merupakan ketetapan yang diperintahkan secara langsung oleh Allah. Sedangkan ketetapan syarat datangnya dari manusia. Oleh karena itu tidak sah nazar pada sesuatu yang wajib seperti sholat Jumat dan sholat 5 waktu atau puasa Ramadan. Karena tekstual hadis wajib ditetapkan detail dengan syarak, sedangkan nazar hanya merupakan janji. Ketidaksahan ini berdasarkan pada pokok bahwa pekerjaan wajib adalah produk hukum pasti dari syariat dan telah ada
sebelumnya. Oleh karena itu, ketetapan syariat harus lebih diprioritaskan daripada kepastian syarat. Maka jika nadar tetap dilakukan, maka akan mungkin terjadi kerancuan dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Bisa jadi sholat yang dilakukan tidak lagi memenuhi kewajiban syariat, melainkan karena tuntunan nadar. Dalam kaidah ini, jelaslah jika suatu transaksi batal, maka segala hal yang ada di dalam perjanjian adalah batal dan tidak mengikat lagi. Maka barang siapa yang telah diberikan wajib dikembalikan kembali. Selain itu, ketentuan berdasarkan syarat lebih didahulukan daripada syarat dari transaksi tersebut. Transaksi jual beli didasarkan kepada terpenuhinya rukun dan syarat jual beli. Ketentuan ini lebih utama daripada formalisasi administrasi yang diperjualbelikan atau administrasi transaksi jual beli ataupun kesepakatan para pihak. Hal ini didasarkan asumsi bahwa memenuhi syarat dan rukun jual beli adalah berdasarkan nas, sedangkan formalisasi administrasi dan kesepakatan para pihak adalah persoalan ijtihadi. Dalam kaidah ini jelaslah jika suatu transaksi batal, maka segala hal yang ada di dalam perjanjian tersebut batal dan tidak mengikat lagi. Seperti pada contoh kaidah yang berhubungan dengan kaidah tadi, yaitu sesuatu yang haram menggunakannya, haram pula mendapatkannya. Seperti contohnya memakan babi adalah haram, maka membelinya atau memeliharanya juga haram. Dan makan harta hasil penjualannya juga haram. Nah, kaidah masabata bisyar'i muqaddamun ala ma wajib bisyarti itu seperti tidak boleh bernazar pada perkara yang diwajibkan melalui cara khusus. Misal, bernazar untuk menunaikan sholat 5 waktu, namun menurut Syekh Al-Khatib Asy-Syarbaini dalam kitab Mughni Al-Muhtajir, dikira sah atau dianggap sah seseorang yang bernazar kepada perkara wajib kifayah. Kemudian ada lagi contoh suami yang berkata pada istrinya, "Engkau aku cerai dengan imbalan uang atau hulu sebesar 10 juta rupiah dengan syarat bisa rujuk kembali." Maka talak suami tetap jatuh sebagai talak roj'i dan hulunya tidak sah, sebab rujuk ditetapkan oleh syarat sedangkan hulu ditetapkan dengan perjanjian syarat. Kata tersebut sebagai syarat dapat rujuk kembali tidak sah dan tetap dihukumi talak roj'i karena menurut syarat merujuk istri yang diceraikan adalah hak suami selagi dalam masa iddah. Seseorang yang belum menunaikan haji telah berihram untuk haji sunat dan haji nazar. Namun, jadinya apa yang dilakukan tersebut tetap dihukumi haji wajib atau haji rukun Islam, karena ketetapannya lebih kukuh dibanding haji sunnah atau nazar. Sekian pemaparan dari kami mengenai kaidah ma thabata bi syar'i muqaddamun ala ma wajaba bi syarti. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.